Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Di video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan ketiga. Nah, pada materinya ini masih sama dengan kemarin, yaitu masih membahas tentang kontingen liabilitas dan provision. Kalau kewajiban atau kewajiban pasti, itu akan dan kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan masa yang akan datang. Itu sudah bisa kita tentukan. Contohnya seperti ini. A punya hutang ke saya 5 juta, di situ disepakati bulan depan yang akan dibayarkan. Maka udah pasti berapa jumlahnya? 5 juta. Kapan bayarnya? Bulan depan. Itu namanya kewajiban, atau kita menyebutkannya kewajiban pasti. Karena ada padanya adalah kewajiban bersyarat. Nah, kalau kewajiban bersyarat, jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut mengharuskan kita melakukan pembayaran itu belum bisa dipastikan. Karena terganggu pada peristiwa di kemudian hari. Maka itu dikatakan kewajiban bersyarat. Nah, akuntansi untuk kewajiban bersyarat ini tergantung pada tingkat keterjadiannya. Jadi, kalau misalnya belajar akuntansi untuk kewajiban bersyarat, itu tergantung pada tingkat keterjadiannya. Di sini ada 4 tingkatan kemungkinan sehingga bisa menyimpulkan kontingen liabilitas. Yang pertama itu ada remote. Kalau remote itu tingkat keterjadiannya sangat rendah. Beberapa buku menyebutkan kurang dari 5% itu akan menimbulkan kewajiban bagi nusa. Jadi, kalau tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya terabaikan. Lalu, di sini yang kedua itu ada possible atau bisa dikatakan mungkin terjadi. Berapa persen tingkat keterjadiannya itu lebih dari 5%, kurang dari 50%, atau sampai dengan 50%. Lalu bagaimana perlakuan akuntansinya kalau berhadapan pada kasus di mana kemungkinan keterjadiannya itu adalah lebih dari 5% sampai dengan 50%. Maka secara akuntansi perlakuannya ia diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Apakah perlu melakukan pengakuan terkait kemungkinan itu kewajiban bagi perusahaan? Jawabannya tidak. Kalau tidak ada pengakuan, berarti tidak ada jurnal. Lalu bagaimana yang cukup dilakukan perusahaan? Perusahaan cukup melakukan pengungkapan dalam catatan atas pelaporan keuangan. Tidak perlu ada jurnal. Untuk mencatat bahwa akan timbul kewajiban bagi perusahaan, itu kalau tingkat keterjadiannya itu adalah kategori possible. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tingkat keterjadiannya pada tingkat probable. Probable itu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Kalau dia sudah kategori probable, tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50% juga sering disebut dengan provision. Nah, jadi yang dikatakan adalah kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%, maka itu sudah bisa disebut dengan provision. Nah, kalau ia tingkat keterjadiannya lebih dari 50% atau kategori provision, bagaimana melakukan akuntansinya? Maka jawabannya ia harus diakui harus ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, pasti ada pengukuran. Kalau ada pengukuran, pasti ada pencatatan. Kalau dicatat, pasti akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi, kalau sudah bicara pengakuan, dia tidak bisa sendiri. Setelah pengakuan, harus diikuti oleh pengukuran. Setelah pengukuran, harus diikuti oleh pencatatan. Maka, kalau provision nanti ada jurnal yang dibuat. Kalau ia sudah diungkapkan, dicatat, maka ia pasti mempengaruhi laporan keuangan. Kita melakukan pencatatan dan kita akan ungkapkan itu dalam laporan keuangan. Apa yang menjadi penyebab sehingga munculnya kewajiban bersyarat? Itu ada 2 kelompok. Yang pertama, itu kewajiban bersyarat itu muncul karena legal. Karena emang secara legal, secara hukum. Lalu yang kedua ini karena konsumtif, karena kebijakan perusahaan.
perusahaan sudah menetapkan suatu kebijakan. Lalu ada lagi namanya one loss contract. One loss contract itu artinya kontraknya tidak bisa dibatalkan. Nah, nanti akan dibahas satu persatu di sini. Di sini yang penting itu nanti akan dijelaskan terlebih dahulu bahwa kontingen liabilitas pengakuan akuntansinya itu bergantung pada tingkat kejadian. Yang kontingen liabilitas yang lebih tingkat keterjadiannya lebih dari 50%, maka itu kita sebut dengan condition. Kemudian harus diingat bahwa untuk menentukan keterjadian itu tidak bisa asal-asalan. Kita harus berdasarkan ahlinya yang memahami hutang berapa persen tingkat kejadiannya, kemudian berdasarkan pemahaman pengalaman sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, dalam pengukurannya harus diestimasi dalam suatu pengukuran. Dalam suatu pengukuran yang handal, tidak bisa kita salah-salah saja dalam melakukan pengukuran. Nah, di sini ada jenis-jenis provision. Yang pertama itu adalah suite, waransi, consideration payable, kewajiban bersyarat yang muncul karena terkait lingkungan, one loss contract, dan satu lagi restoring. Provision itu bisa timbul karena litigasi. Nanti ada satu lagi namanya provision yang timbul karena consideration. Nah, kalau yang timbul ini karena litigasi, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita dalam tahun ini akan mengakui tidak itu sebagai provision. Untuk bisa mengaku itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Misalnya peristiwa gugatan itu mungkin tidak itu dijanjikan sebagai gugatan. Kalau seandainya suatu peristiwa itu sangat lemah di mata, itu bisa digugat, aman-aman aja kita. Nggak usah berlanjut ke bagian yang kedua. Tapi kalau yang ditanya ke pengacara, kasus ini kira-kira kalau dibawa ke pengadilan ini diterima nggak di pengadilan? Loh, ini diterima, ini ada asalnya. Kita sudah melakukan pelanggaran ini ke pengacara perusahaan, maka poin pertama terpenuhi. Tingkat bahwa gugatan itu bisa diajukan ke pengadilan. Kalau tingkat bisa dibawa ke pengadilan itu, maka timbullah pertanyaan yang kedua. Seberapa besar kemungkinan kita dan kita harus menanggung konsekuensi bayar ganti rugi. Nah, makanya di sini disimpulkan jika keduanya terpenuhi dan kerugian itu dapat diestimasi berapa jumlah kerugian, dan di sini bahwa kita akan timbul kewajiban itu dapat kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum laporan, maka kita harus mengaku itu sebagai liability atau sebagai provision kewajiban bersyarat. Jadi itu yang harus diingat. Yang pertama, untuk kewajiban ini, pertama gugatannya itu butuh tidak diproses ke pengadilan, ternyata nggak diabaikan. Oh, ternyata mungkin terjadi ke pengacara. Berapa persen tingkat kemungkinan kita kalah? Oh, ternyata tinggi. Kemudian kita harus melakukan pengukuran. Pengukuran estimasi berapa persen? Kalau misalnya gugatannya itu sekitar 10 miliar, kata pengacara, kalau kita kalah, itu biasanya bayar ganti ruginya butuh sekitar berapa juta atau kemungkinan 5 miliar. Kadang kalau kita di pengadilan digugat belum tentu keputusannya itu 10M. Bisa jadi malah gugatannya 10M, tapi hakim menetapkan lebih tinggi. Itu kan tergantung bukti kita di pengadilan nanti. Kita kan nggak ngerti. Orang akuntansi, manajer perusahaan juga. Yang paham siapa? Pengacara perusahaan. Jadi jangan asal-asal kamu mentang-mentang belajar kewajiban tentang provision, ini tiba-tiba langsung menetapkan buat jurnal beban litigasi atau beban hukum, kemudian pada kewajiban gugatan hukum, tidak bisa seperti itu. Hanya kepada orang yang ngerti. Kemudian berikutnya tentang kewajiban karena garansi keuangan. Biasanya kalau kita menjual suatu produk, maka kita bisa mendapat biasanya akan layanan kewajiban keuangan itu. Keuangan itu garansi membelikan produk beli mobil atau motor setiap kilometer yang dicapai oleh motor baru tersebut, maka itu akan ada servis gratis. Itu bentuk garansinya. Dan ada juga yang perusahaan yang menjual motor itu semacam kayak kartu garansi itu. Kalau kartu garansi itu tambahan dari garansi menjual yang kita dapat, tapi konsekuensinya kita harus bayar
ada juga yang betul-betul gratis. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih.